Ah, teriak kesakitan itu masih menggema di ruangan tertutup dan kedap suara. Nyonya Carol kini telah lemas dan tidak berdaya saat wanita yang jauh lebih muda darinya itu kini sedang menekan sebuah alat makan yang berujung tajam. Teriaklah Bibi, aku suka mendengarmu berteriak. Aku ingat dulu kau tertawa puas saat kedua orang tuaku disiksa seperti ini. Ah, lagi-lagi Nyonya Carol berteriak saat Kim mencabut benda tersebut dan memberikan luka baru lagi di punggung wanita tua yang merupakan bibi Kim sendiri. Kim tidak akan memaafkan seorang yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Meskipun itu keluarganya sendiri, Kim akan memberikan balasan yang lebih mengerikan. Kim sudah mengharapkan kegiatan balas dendamnya sejak dulu. Keinginannya sangat besar untuk membalaskan pada wanita yang sekarang menjadi target dari seekor predator yang haus akan dendam. Tolong, tolong, teriak Nyonya Carol dengan suara kesakitan bercampur nada gemetar takut. Berteriaklah Bibi, aku merasa puas mendengarmu berteriak putus asa, seperti mamiku dulu berteriak sepertimu, tapi kau malah melukainya seperti ini. Ah, tolong hentikan. Teriakan dan permohonan keluar dari mulut sombong Nyonya Carol ketika Kim menggores wajah cantik Nyonya Carol itu. Bukankah kau juga merusak wajah cantik mamiku? Karena rasa iri dengkimu itu, kau tega menyakiti saudaramu sendiri. Kau sudah membuat mamiku menderita. Teriak Kim penuh amarah dan wajah cantiknya kini berubah suram. Manik yang memabukkan itu kini berubah mengerikan. Dada Kim terlihat naik turun dengan napas yang begitu menyesakkan. Peristiwa pembunuhan kedua orang tuanya terlintas di dalam ingatannya. Pembantaian yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Mereka dengan tidak berperi kemanusiaan menyiksa dan melecehkan kedua orang tuanya, dan Kim menyaksikan itu semua dalam diam. Kim kecil hanya menyoroti wajah orang-orang yang tertawa dan melecehkan kedua orang tuanya, dan wajah yang paling Kim ingat adalah Nyonya Carol dan suaminya. Dan satu wajah yang paling Kim benci, yaitu pria yang tega melecehkan mominya dan membiarkan sang momi menjadi bahan giliran untuk para kelompok bajingan yang sudah menghancurkan kebahagiaan keluarga Hugo. Kim menatap mama mominya yang berkaca-kaca dengan tatapan kosong. Kim kecil hanya bisa menggigit bibirnya kuat untuk menahan tangisannya. Manik jernihnya menatap sang dedi yang hanya terdiam dengan luka di sekujur tubuhnya saat harus dipaksa menyaksikan istri tercintanya menjadi korban pelecehan bergilir. Belum lagi sang dedi harus mendapatkan siksaan dan sayatan di tubuhnya. Tapi dedinya hanya terdiam sambil menatap sang momi yang hanya bisa diam dengan tatapan kosong. Luka sayatan tak sebanding oleh luka sakit hati saat melihat istri yang kita jaga dan cintai menjadi benda yang digilir oleh manusia-manusia menjijikkan. Kim kecil terisak pelan di dekapan seseorang yang menyelamatkannya. Ia hanya bisa terdiam di tempat persembunyian mereka, di balik dinding rahasia. Kim kecil menandai para penjahat yang sedang menertawakan keadaan kedua orang tuanya. Setelah itu, Kim melihat Mommy dan dedinya diseret layaknya seekor binatang buruan. Tangis Kim pecah saat para manusia bejat itu menghilang dan membawa pergi kedua orang tuanya yang sudah tak berdaya. Paman, kenapa tidak membantu Mommy dan Dedi? Protes Kim kecil di dalam pelukan asisten setia dedinya. Ini adalah perintah Tuan Nona muda, jawab asisten dedinya yang bernama Robert. Tapi paman lihat sendiri mereka sudah keterlaluan menyiksa Mommy dan Dedi. Tangis Kim kecil makin menjadi. Paman hanya ingin menyelamatkan Muna, dan ini keinginan Tuan Damian, sahut Paman Robert sambil mengusap rambut Kim. Sekarang ayo kita keluar dari sini sebelum mereka membakar mansion kita, ajak Paman Robert. Apa maksud Paman? Cicit Kim kecil bertanya. Ayo nak, ajak Paman Robert sambil menggendong Kim kecil yang masih berumur 8 tahun. Tapi mengapa mereka ingin membakar rumah ini juga, Paman? Tanya Kim kecil dengan sisa-sisa tangisan. Apa mereka belum cukup membawa Mommy dan Dedi? Kenapa mereka ingin membakar rumahku? Bagaimana nanti kakak Larry, dia pasti akan mencariku. Cocos Kim kecil dengan tangisan pilu. Sabarlah nak, suatu saat kau pasti bisa membalas mereka semua, ujar Paman Robert. Kakak, Paman juga tidak tahu Tuan Muda Larry ada di mana. Jadi sekarang aku sendiri,
Sekarang aku tidak memiliki Daddy, Mommy, dan kakak Larry. Sabarlah, Nona. Aku merindukan mereka. Sabar, Nona. Paman Robert dan Kim kecil kini berjalan di sebuah terowongan tersembunyi di mansion itu. Sebuah terowongan yang akan membawa mereka keluar dari area mansion Hugo. Paman Robert dan Kim menatap bangunan megah itu. Kini sudah dilapisi jago merah. Kim kembali menangis melihat tempat penuh kenangan manis dan kehangatan itu kini sudah musnah terbakar oleh lautan api. Mommy, Daddy, kakak, diri Kim kecil dengan derai air mata. Sejak kejadian itu, Kim kecil dibesarkan oleh Paman Robert. Mereka bersembunyi di sebuah pulau rahasia keluarga Hugo. Kim kecil yang dipenuhi oleh dendam itu pun terus melatih kemampuannya dalam melatih fisik. Ia mempelajari semua alat-alat senjata tajam. Setelah Kim berumur 15 tahun, barulah Paman Robert keluar dari persembunyian mereka dan menyembunyikan semua identitas Kim. Paman Robert tidak menyematkan nama Hugo di belakang nama Kim. Secara pelan-pelan Paman Robert membimbing Kim mengurus usaha keluarga Hugo dalam diam. Oleh sebab itu, semua orang tidak mengenal wajah asli sang pemilik hotel dan juga agensi Hugo. Masih terdengar tangisan dan teriakan di ruangan tertutup tersebut. Kim kini asik menyayat kulit wajah Nyonya Carol. Ingatan saat ibunya dilecehkan membuat jiwa tersembunyi Kim menguar ke permukaan. Kim tanpa belas kasihan melukai Nyonya Carol. Ia bahkan hanya tersenyum puas saat melihat wajah kesakitan Nyonya Carol. Kim melampiaskan seluruh rasa dendamnya pada tubuh Nyonya Carol, yang kini dipenuhi luka goresan yang membuat Nyonya Carol lemas tidak berdaya. Sakit, lirih Nyonya Carol sambil menatap Kim dengan wajah memohon. Kau tahu rasa sakit yang aku rasakan waktu kalian dengan teganya melecehkan momiku? Mungkin itu lebih sakit daripada luka ini. Lagi-lagi Kim menusuk tangan Nyonya Carol menggunakan pisau makan. Apa kau ingin merasakannya? Kalau kau ingin kita bisa menjadikan anak gilamu alat percobaan, bisik Kim membuat Nyonya Carol menggeleng cepat. Kenapa? Kau tahu rasanya seperti apa ketika orang kita cintai disiksa dan dilecehkan di depan mata kita sendiri? Bisik Kim lagi penuh kengerian. Jangan sentuh putriku, lirih Nyonya Carol. Tenang saja, aku tidak akan berbuat seperti itu. Aku bukanlah iblis seperti Anda. Dengan tega dan malah tertawa saat saudaranya sendiri digilir oleh pria-pria menjijikkan. Bisik Kim geram. Aku akan membuatmu menderita, Nyonya Carol. Aku akan membuatmu merasakan sakit yang tiada habisnya. Dan soal anakmu, aku tidak menjamin dia akan selamat. Jangan sentuh dia, atau kau akan berusaha dengan suamiku. Oh iya, aku lupa suamimu yang sama iblisnya seperti dirimu. Dia pasti akan sangat bahagia melihat wajah barumu ini. Kim kembali menyusuri wajah Nyonya Carol dengan benda tajam yang digunakan untuk memotong daging steak. Kim menggores wajah Nyonya Carol hingga ke arah dagunya. Sebuah hasil karya Kim yang sangat indah yang berbentuk memanjang. Sakit. Mommy. Sebuah suara mengejutkan Kim dan menghentikan jari-jarinya menari-nari di sekitaran wajah Nyonya Carol. Apa yang kau lakukan pada momiku? Hardik seorang wanita yang terlihat berantakan dan kusut. Kim hanya tersenyum sinis, menyoroti penampilan Clara yang seperti gembel itu. Clara, pergilah nak, usir Nyonya Carol. Tidak, Mom, aku tidak akan membiarkanmu sendiri, tolak Clara dan berusaha mendekati mominya. Tapi sebuah pisau daging melayang di depannya hingga menancap di sebuah pajangan. Clara tersentak dan terhenyak saat benda itu hampir menembus kepalanya. Mommy? Clara membeo. Pergilah nak, tinggalkan tempat ini. Tapi Mom, aku tidak akan membiarkan Mommy sendiri. Pergilah Clara, selamatkan dirimu dan minta bantuan kepada Daddy. Mom? Mommy? Clara?